Namun juga bagi wisatawan Indonesia yang keluar negeri, kadang-kadang kan pulang bawa oleh-oleh. Nah, ini kita himbau untuk dibatasi. Seandainya mesti beli oleh-oleh, ya beli oleh-olehnya di Indonesia aja. Apalagi kalau yang datang ke Timur Tengah untuk berwisata religi, ternyata barang-barang oleh-olehnya ada juga di Tanah Abang gitu. Jadi buat kami sepakat untuk dengan Kementerian Perdagangan yang mendorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sukses dan sehat di luar sana, puasanya lancar. Hari ini kita masih membahas seputar informasi barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri. Khususnya kita membahas orang biasa atau pekerja migran Indonesia ya. Jadi informasi dari Pak Menteri Perdagangan, intinya gini, kalau kalian belinya buat dibagi-bagiin atau untuk oleh-oleh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian belinya baru untuk dijual lagi, itu baru kena pajak. Jadi dari kalimat itu kita bisa mengartikan bahwa orang yang beli baru pun nggak harus bekas, tapi tujuannya untuk oleh-oleh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian beli baru tujuannya untuk dijual lagi, itu yang akan kena pajak. Karena sampai sekarang masih banyak teman-teman yang nanya, Mas, aku udah beli nih jam tangan mungkin baru 5 atau 10, tapi baru gitu loh. Itu kena pajak nggak sih? Kalau tujuannya untuk oleh-oleh dibagiin, dan ingat ini poinnya ya, bukan yang branded, bermerek, ataupun yang harganya mahal. Tapi kalau baru harga 5 real, mungkin 2 dolar, 10 dolar, itu harusnya sih nggak apa-apa. Karena dari keterangannya, kalaupun untuk oleh-oleh dibagi-bagiin nggak apa-apa. Tapi kalau beli baru untuk dijual lagi, itu yang akan kena pajak. Oke? Dan juga dari informasi yang barusan kita dengar bareng-bareng, Pak Sandiaga Uno menyarankan aja sih untuk teman-teman yang bepergian ke luar negeri, siapapun, pekerja migran Indonesia ataupun orang-orang yang mungkin stay lama di Indonesia, kalau kalian bawa oleh-oleh, beli oleh-oleh, mendingan belinya di Indonesia saja. Itu juga menurutku ide yang bagus sih, terutama untuk para jamaah umroh haji itu yang pada belanjanya di Arab Saudi, itu kebanyakan barang-barangnya juga ada di Indonesia. Yang kedua, misalkan beli peci pun itu made in Indonesia, misalkan kayak gitu, peci, sajadah, walaupun sebagian besar ada yang made in China mungkin ya, tapi sebagian besar juga made in Indonesia gitu. Jadi kadang kalau saya jalan-jalan ke sini, oh buatan Indonesia, jadi dari Indonesia dikirim ke Arab Saudi, dibalikin lagi ke Indonesia. Jadi biar nggak ribet aja sih, karena aku juga kalau cuti itu nggak terlalu banyak bawa oleh-oleh. Aku sebagian besar itu oleh-olehnya belinya di Indonesia. Tapi biasanya ada orang yang begini, wah ini mah bukan oleh-oleh gitu. Karena oleh-oleh itu belinya dari tempat kita berada di awal gitu. Jadi kalau belinya di Indonesia ya bukan oleh-oleh sih. Apalagi ada temanku itu yang bawa oleh-oleh harus ada tulisannya bahasa Arab. Itu baru oleh-oleh dari Arab Saudi. Beda dengan barang yang sama tapi belinya di Indonesia. Tapi kalau kayak kacang-kacangan, coklat, itu kan nggak ada tulisan bahasa Arabnya ya. Mungkin hanya kantong plastiknya aja. Tapi misalkan tadi yang disebutin Pak Sandiaga Uno, itu di Pasar Tanah Abang ada. Aku pernah ke Bandung, di pasar apa itu aku lupa, itu ada semuanya yang ada di Arab Saudi. Pastinya di kota-kota besar ketika kalian mendarat dari pesawat terbang, misalkan, wah aku kan di Surabaya, wah aku kan misalkan di sekitaran Jawa Timur, masa harus mampir ke Tanah Abang dulu, itu di Surabaya itu pasti ada. Sekarang jualan online itu juga ada banyak jualan yang paketan, apalagi paketan. Jadi dalam satu kotak itu udah ada kurmanya, kacang-kacangannya, tasbihnya, air zam-zamnya, itu ada gitu. Jadi itu aku pernah lihat di waktu cuti kemarin, ada paket oleh-oleh jamaah haji ataupun umroh gitu, itu ada juga. Tujuan pemerintah bagus sih untuk menerapkan mencintai produk dalam negeri, kita bantuin juga belanja-belanja di Indonesia, itu juga bagus sih. Karena temanku juga pernah bilang, Fer, kalau kamu beli apa-apa misalkan di sini, usahakan belinya di orang Indonesia ya, karena rezeki yang kamu kasih itu akan dikasih ke keluarganya yang di Indonesia. Itu ada benar juga sih, daripada kita beli di orang luar terus hasilnya dikasihkan ke
misalkan keluarga yang ada di luar negeri, misalkan seperti itu. Dan itu masuk akal juga sih, walaupun nggak harus gitu. Jadi tergantung kalian masing-masing sih. Sekarang udah clear ya, pokoknya teman-teman khususnya para pekerja migran Indonesia ataupun seharusnya orang-orang yang stay lama di luar negeri, misalkan udah nikah sama orang luar negeri, itu harusnya mungkin disejajarkan dengan para pekerja migran Indonesia karena mereka bukan just tipper atau orang yang biasa keluar masuk ke Indonesia, harusnya sih disamakan. Jadi kalau kalian pengen bawa oleh-oleh, entah itu baru ataupun bekas, yang niatnya untuk dibagi-bagiin, yang pasti bukan barang branded ataupun barang mahal, itu insya Allah nggak apa-apa. Tapi menurutku kalaupun barang branded tapi harganya murah, itu harusnya sih nggak apa-apa, karena ada barang-barang tertentu yang itu diskon gitu. Misalkan kaos kaki kalau pas misalkan branded tapi murah kan bisa juga gitu. Tapi ada batasannya, kalau lewat dari batasan itu akan dikenakan pajak. Tapi kalau nggak lewat dari batasan ya harusnya sih nggak apa-apa, karena itu pas diskon murah. Dan nggak semua barang yang branded itu mahal gitu loh. Apalagi kebanyakan para TKW yang ada di Timur Tengah ataupun yang dimanapun, biasanya itu mereka dapat lungsuran dari bosnya yang itu masih bagus. Nggak tahu kalau di sekitaran Asia bosnya seperti apa, tapi kalau di Timur Tengah itu kebanyakan ganti musim, ganti pakaian. Jadi yang di lemari itu biasanya dikeluarin semuanya, walaupun nggak semua keluarga seperti itu sih, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi pakaian-pakaian bekas yang masih bagus, satu bisa dikasih ke pembantunya, yang kedua bisa disumbangkan ke, ada di Arab Saudi itu tempat-tempat nyumbangin pakaian-pakaian bekas, barang bekas itu ada juga. Ada juga yang dijual di pasar-pasar, kalau di Jeddah itu namanya pasar Suk Haraj, itu semuanya barang bekas. Jadi sekali lagi, kalaupun kalian mau bawa barang dari luar negeri, yang pertama jangan banyak-banyak sih, karena akan merepotkan diri kita sendiri. Yang kedua akan menjadi pusat perhatian para petugas di bandara. Apalagi kalau barang kalian tuh banyak dan juga bagus tampilannya, kopernya bagus, kelihatan mahal. Apalagi ditambah kalau penampilan kalian dari pakaian kalian tuh bagus, itu akan menjadi pusat perhatian petugas yang ada di bandara. Cuti yang kemarin, barangku sempat ditahan oleh petugas di bagasi-bagasi itu karena dikiranya aku bukan pekerja migran Indonesia, padahal aku cuma pakai jaket jeans itu aja sih. Dikiranya aku bukan pekerja migran Indonesia. Kebetulan waktu itu aku bareng sama ibu-ibu TKW gitu. Akhirnya barangku diarahkan untuk pengecekan dan alhamdulillah sih aman sih. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.